Pertama, kemampuan. Kedua, diberi taufik. Taufik itu dorongan. Dorongan untuk mau. Ya. Agar dengan kemampuan membaca itu insya Allah akan semakin menguatkan keimanan. Gagal dalam membaca akan mengantarkan kepada yu'ridu. Apa yu'ridu? Berpaling. Orangnya disebut dengan mu'ridun. Ya. Lanjutan dari mu'ridun itu adalah musyrikun. Nauzubillah min zalik. Ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Ayat 107.
Ini ini sepintas kan kayak sering ketemu nih. Ya. Tapi hati-hati. Ini alifnya nggak panjang. Satu. Membedakannya ini, saya ulang dulu. A apakah? Satu. Fa maka. Berarti kalau fa dengan alif dipisah jadinya seperti tadi. Ini alifnya tidak panjang. Aminu. Aminu itu dari kata amina. Amina artinya aman. Berarti aminu, mereka aman. Kalau yang kedua, amanah, amanah, kemudian amanu, innalladzina amanu. Ini manu dari kata mana. Amana artinya beriman. Amanu, mereka beriman. Aminu, mereka merasa aman. Ya, kita menginventarisir supaya kalau baca kita langsung bisa bedakan. Yang jelas ketara sebenarnya bedanya. Amanu, A-nya panjang, mimnya fathah. Al-muluk, amintum, amintum. Ya, ini dua kali, ayat 16 dan 17. Amintum, bahkan ayat 17-nya amintum. A-nya kata tanya. Ini bedakan dengan amantum. Apa bedanya? Amintum, amintum dengan amantum. Sama ini dengan ini bedanya. Amintum, kalian merasa kalian aman. Tapi kalau amantum, kalian beriman. Amantu billah, amantu, aku beriman. Tapi kalau amintu, aku aman. Aku aman. Iman dan aman dari asal kata yang sama, alif, mim, nun. Iman, aman, itu dari asal kata yang sama, alif, mim, nun. Ada satu lagi, iman, aman,
amanah. Atau iman, amanah, aman. Itu dari asal kata yang sama. Alif, mim, nun. Berarti orang yang beriman pasti amanah. Kalau sudah amanah pasti akan aman. Berarti kalau tidak aman, tidak amanah. Tidak amanah berarti tidak. Udah, sederhana sekali kesimpulannya. Dari 3 huruf alif, mim, nun, maka muncul iman. Dari 3 huruf alif, mim, nun muncul amanah. Alif, mim, nun muncul aman. Budin, ada konco datang. Janjian. Jilbabnya janjian. Orang udah mau pulang baru datang. Lumayan. Iya, ini luar biasa ini, enggak? Tidak ada kata terlambat, ya enggak? Tamar buto. Oke, siap. Jadi dasarnya tadi alif, mim, nun. Alif, mim, nun. Dari sini muncul nanti man, amanatun, amanah, kemudian aman. Ingin menciptakan rasa aman berarti harus amanah. Amanah itu harus berangkat dari iman. Inilah pentingnya ini. Berarti ketika dalam diri seseorang hilang rasa aman, muncul rasa tidak tenang, apa obatnya? Istighfar dulu. Pasti itu berhubungan dengan soal amanah dan tidak amanah. Kalau tidak amanah namanya khianat. Orang yang melaksanakan sesuai dengan perintah Allah namanya amanah. Kalau bertentangan atau tidak mengerjakan namanya khianah. Khianah dijadikan bahasa Indonesia khianat. Jadi amanah itu lawannya khianat. Ketika rasa tidak aman tadi muncul dalam diri berarti ada perintah Allah yang kita khianati. Ada satu kepercayaan atau ada sesuatu yang kita khianati. Maka hilanglah rasa aman tadi. Apa obatnya? Cepat dulu obati. Istighfar. Baru kemudian kita cari di mana barangkali mungkin kita berkhianat kepada Allah,
Ya, berkhianat kepada orang lain, berkhianat kepada istri, berkhianat kepada anak, berkhianat kepada kedua orang tua. Pasti ketemu, pasti ketemu. Kalau kemudian kita membaca keadaan bahwa hari ini yang paling mahal itu adalah rasa aman, rasa tenang. Berarti yang paling mahal itu hari ini adalah amanah. Atau dibalik, karena menipisnya rasa aman hari ini berarti mayoritas khianat. Yuk, kita bawa dalam diri kita saja, kita bawa dalam diri kita saja. Betul? Dalam hampir segala sisi kehidupan itu kita paling mudah menemukan khianat itu. Dapat share dari teman jual bawang putih. Jadi karung di tengah karung itu dimasukin paralon gede. Di ujung, di pinggir-pinggir paralon, berarti karungnya, masukin bawang putih yang gede. Di tengahnya masukin yang segini-segini. Sehingga kan terlihat dari luar, bawangnya gede-gede. Saking segitu kreatifnya orang khianat hari ini. Dia nggak tahu kalau sekali ini misalnya hari ini Bu Joko beli terlihat gede ternyata kecil-kecil, besok kira-kira masih beli di situ nggak? Itu yang nggak difahami orang. Orang pengen dapat untung sekali ini. Saya modal 20.000, untungnya dapat 100.000. Tapi sekali. Ya Allah. Betul? Ini kaji kehidupan sebenarnya ya, kaji kehidupan. Makanya agama itu bukan sesuatu yang melangit, bukan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Berarti ketaatan seseorang dalam beragama itu nampak dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia di jalan, ketika dia di kantor, ketika dia berbisnis, dalam rumah tangga. Itu sebabnya ukuran ketaatan bukan seberapa banyak dia sujud. Ya? Fahim ya? Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ya? Dalam surat Al-Muluk ayat 16 dan 17, Aamintum artinya apakah kalian merasa aman? Nah di sini afaaminu ini sama, cuman di sini orang kedua, ini orang ketiga. Bedanya. Ini sama, pertanyaannya sama. Maka apakah mereka merasa aman? Bedanya cuman di sini mereka, ini mereka. Kalau di Al-Muluk ini tadi 2 kali 16 17, ini kali, tapi redaksinya sama. Apakah kalian merasa aman? Apakah mereka merasa aman? Merasa aman dari apa? Bahwa ta'tiyahum ghasyiyah. Ini subjek. Ini di sini. Ini ghasyiyahnya di sini. Atayati datang. Afa aminu apakah mereka merasa aman? Pertanyaan saya sekarang, siapa merekanya? Ya, Pak? Manusia. Iya. Hubungan dengan ayat ini siapa? Manusia yang mana? Musyrikun. Terusin lagi, siapa? Mu'ridun. Siapa yang tidak mau baca dan tidak bisa baca ayat-ayat Allah? Faham nggak urutannya? Sehingga ketika ayat segini ini kita penuh nih.
Afa aminu, apakah mereka merasa aman? Atau boleh juga diterjemahkan begini, sudahkah mereka merasa aman dengan perbuatan musyrik, dengan berpaling, dengan tidak peduli terhadap ayat? Merasa aman dari apa? Anta tiyahum ghasyiyah, bahwa sesuatu yang meliputi datang kepada mereka. Ghasyiyah artinya meliputi. Bahkan salah satu surat namanya Al-Ghasyiyah, itu kiamat. Jadi kiamat itu mencakup, meliputi. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ini yang meliputi itu apa? Min azabillah. Jadi kalau demikian ini disambungin. Ini seluruhnya subjek. Meliputi itu artinya mencakup segala sisi. Atau kalau saya sederhanakan, sampai min azabillah, afa aminu anta tiyahum ghasyyatum min azabillah, apakah mereka merasa aman dari datangnya azab? Paham nggak? Apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah? Kayaknya tenang-tenang aja. Oke. Sekarang secara face kita nggak bisa bedakan kok yang jujur sama yang bohong. Saya nggak tahu tuh alat lie detector itu masih bisa berjalan apa enggak, karena saking skillnya orang merawat wajahnya sehingga bisa membalikkan yang berbohong dengan jujur itu. Yang amanah dengan khianat sulit untuk dibedakan sekarang. Bahkan yang khianat selalu mempersepsi bahwa dirinya yang paling amanah. Yang khianat akan selalu menang kalau umat ini tidak bisa baca. Itu aja kesimpulannya. Paham? Ya? Yang khianat itu akan mendapat tempat kalau umat tidak bisa membaca. Ya? Oke. Ini ada 2 kali dalam ayat ini. Ini tak tiahum juga. Ini atau. Ya? Berarti ada dua. Ini saya tuliskan di sini dulu. As-sa'ah baghtatan. Jadi kalau kita buat 2 baris. Baris pertama, ta'tiyahum ghasyiatum min azabillah, au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan. Afa aminu, apakah mereka merasa aman dari datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sisi. Ghasyiyah yang meliputi. Atau ta'tiyahum. Ini. Atau ini berarti atau apakah mereka merasa aman? Ta'tiyahumus sa'ah, hari kiamat datang kepada mereka, atau kiamat
datang kepada mereka baghtatan, tiba-tiba. Baghtatan, tiba-tiba. Ya Pak? Baghtatan, tiba-tiba. Dan biasanya dalam Al-Quran kalau ada baghtatan ini langsung disambung dengan kata la yashkurun. Ini biasanya kalau ada baghtatan itu langsung disambung dengan kata la yashkurun. Karena sifat baghtatan tadi itu tiba-tiba, ya, akhirnya mereka tidak menyadari. Saya cerita sedikit. Adik ipar saya, abang ipar, itu di kampung rambutan. Ya, di kampung rambutan. Yang abang ipar itu yang suaminya. Istrinya punya adik. Paham? Istri dari abang ipar saya punya adik. Adiknya itu beberapa hari yang lalu itu jatuh dari motor. Sehingga dibawa ke tukang urut. 3 hari yang lalu. Jadi sekitar hari Rabu atau hari Selasa yang lalu pergi ke tukang urut. Ada itu di Jakarta Timur, Haji Nalim apa ya? Nalim ya? Nah itu. Terkenal kan itu? Nah sepulangnya dari urut, kok nyesek. Dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo. Dek, kita ke rumah sakit yuk. Abang kok nyesek? Gitu. Diperiksa jantungnya, tidak ada masalah. Ini melihat ini ada sadar. Tidak bisa kebaca atau wallahu alam, kita nggak tahu. Yang jelas rumah sakit kalau memeriksanya bermasalah pasti kan ditahan dong. Atau kalau tidak, bapak tebus obat ini, bapak makan obat ini, bapak makan obat ini. Dokter nggak apa-apa. Berarti ini di luar dari kecelakaan tadi kan? Kalau kecelakaan tadi kakinya yang ini. Pulang ke rumah, ya, sore hari, anaknya mau berangkat ngaji, dia mau nganter, kata istrinya nggak usah, dalam kondisi begitu mungkin masih belum pulih ya, karena jatuh dari motornya itu, biar Dewi yang nganter. Ya udah kalau begitu, istrinya yang nganter. Cuman dia pesan, ntar pulang beliin abang bakso ya. Paham? Pulang dari nganter anak, belilah bakso. Sampai ke rumah suami udah meninggal. Paham? Baghtatan kan itu? Kenapa saya sebut bagtatannya? Maaf, kalau kaki keseleo kan dengan nyawa jauh, Bu. Kalau bahasa Riaunya begitu. Ya? Kalau cuman kaki keseleo kan hubungannya dengan meninggal kan jauh. Paham? Walaupun segala sesuatu mudah bagi Allah. Sehingga jarang kan orang misalnya jempolnya patah kemudian berpikir meninggal, ada.
Tambah lagi tadi soal nyesek-nyeseknya itu sudah dibawa ke dokter. Dokter mengatakan tidak ada apa-apa. Ini cuma kecapean. Terakhir kata dokter, Bapak cuma kurangi aja ngerokok. Enggak dikasih obat. Berarti kesimpulan istrinya tadi sehat. Itulah, itu. Nah tiba-tiba seperti itu. Itu namanya bagtatan. Kata kakak ipar saya, begitu diperiksa ini sudah nggak ada nadi, tapi dia nggak enak dengan adiknya. Ya udah, Dewi, yuk kita bawa lagi ke rumah sakit. Kan biasa orang nggak gampang terima ya, nggak gampang terima. Untuk meyakinkan, gitu. Betul kata dokter, dari tadi udah nggak ada. Jadi supaya kakaknya ini nggak salah gitu ngomong nggak adanya. Paham maksud saya? Nah ini afa aminu. Apakah kalian merasa aman sehingga enjoy saja? Dari apa? Ghasyiyah. Sesuatu yang meliputi. Min azabillah, dari azab Allah. Au ta'tiyahumus sa'ah, atau kiamat datang kepada kalian baghtatan. Tiba-tiba wahum la yash'urun. Mereka tidak menyadari. Pelajaran yang banyak kita petik adalah secanggih apapun teknologi, tidak sedikit dari tanda-tanda kehadiran sesuatu itu tidak bisa dibaca oleh teknologi. Gitu. Jadi kalau demikian kita tidak akan pernah merasa aman dengan canggihnya teknologi. Apa yang membuat kita merasa aman? Berarti ada 3 di sini. Ya. Al-Muluk 16-17. Yusuf ayat 107. Coba 3 ayat ini. Apa? Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Itu dia. Apakah kalian merasa aman dari datangnya azab dari langit? Apakah kalian merasa aman dari bumi yang kemudian bergoncang? Kalian tenggelam ke dalam bumi? Yang membuat kita rasa aman cuma satu. Ketika kita selalu bersama Allah. Udah. Faham? Semakin hari berita tentang dunia ini dengan gejala-gejala alamnya, itu semakin akan membuat kita pusing kalau kita tidak dihubungkan dengan keimanan. Apalagi prediksi-prediksi yang liar itu. Tahun sekian Jakarta akan tenggelam. Tahun sekian akan terjadi gempa megatrust. Betul? Coba. Oh kalau begitu, kalau Jakarta ada gempa megatrust, saya pulang aja ke Riau. Apa aman juga di sana? Satu yang membuat kita merasa aman. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, kemanapun tidak ada tempat bersembunyi. Walau kuntum fi burujim musyayyada, sekalipun kamu berada di tembok yang kokoh. Jadi kalau begitu bukan tempat yang membuat kita merasa aman, tapi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus menjaga kedekatan itu sehingga insya Allah kita selalu merasa aman. Amin ya rabbal alamin. Ini insya Allah kita bahas lagi ahad depan. Ya ada banyak pelajaran yang perlu disampaikan. Berarti hari ini cuma 1 ayat 106. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Yakinkan sebelum pulang sudah hafal semua? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi musyrikun. Alhamdulillah.
Sampai ketemu Ahad depan insyaallah. Sebelum kita tutup, mohon keikhlasan doa salah seorang dari pengurus, salah seorang dari teman kita sedang dirawat di rumah sakit Fatmawati. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kesabaran, Allah berikan kemudahan dalam proses pengobatannya sehingga dapat pulih kembali seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.